Hey, kembali lagi bersama dengan gue Michael Kristiawan di podcast Online Seller Daily Life. Hari ini gue mau rekam podcast tentang topiknya adalah cita-cita. Apa itu cita-cita menurut gue? Podcast satu kata tentang cita-cita. Nah, pasti kalian juga udah sering ya denger kata cita-cita. Dari lahir mungkin udah dikasih tahu, nih anak cita-citanya bakal jadi apa. Cita-citanya setinggi langit. Banyak lagu-lagu anak-anak juga dikumandangkan ketika waktu kecil. Nah, apa sih yang mau gue ceritain tentang cita-cita gue? Mungkin di podcast episode ini jangan kemana-mana, tetap stay tune dan dengerin ya. Oke, apa sih yang ada di pikiran kalian ketika pertama kali mendengar kata cita-cita? Baik itu dari waktu zaman dulu atau dari ya sekarang-sekarang ini gitu, waktu lu udah gede. Nah, waktu zaman dulu tuh gue mau jadi apa juga gue lupa ya. Waktu gue kecil, beneran gue lupa banget. Mungkin gue nggak tahu, beneran nggak ada ide waktu itu. Padahal dulu tuh gue cukup banyak literasi ya, dari baca buku, dari nonton, dari pergi jalan-jalan. Literasi gue tuh banyak tentang cita-cita waktu kecil. Sampai gue ke SD gitu. Apa kayaknya sih gara-gara gue dulu juga parah ya moodnya, swingnya itu parah. Jadi gue tuh dari TK, SD, SMP itu struggle-nya ya di masuk sekolah aja sih. Kayak gue masuk sekolah tuh males, terus ya nggak punya cita-cita yang lebih daripada gue bisa bertahan hidup masuk sekolah aja. mungkin deh waktu itu. Jadi pas lagi gue kecil itu, bisa juga gara-gara waktu itu ada krisis, terus juga keluarga gue agak down, jadi gue udah nggak bisa punya cita-cita. Ini kalau dari hidup gue ya, mungkin kalau misalnya gue mau jadi pilot gitu, tapi nggak bisa karena nggak ada jalannya ke sana. Itu kalau menurut gue, jadi gue nggak punya cita-cita nih sampai sekarang. Ya jadi terus gue mau ceritain aja sih apa sih yang menurut gue cita-cita itu ya. Jadi waktu lulus SMA dulu nih, sebelum lulus kan gue ada pemilihan kampus gitu. Nah, gue tuh sebenarnya nggak beli formulir BINUS sebenarnya, dan gue nggak mau jadi desainer ya, karena kan gue udah bisa di kafe, kan bisa bikin pakai poster, pakai Photoshop apa segala macam, ngedesain buku, belajar tipografi, fotografi, udah lumayan bisa sebenarnya. Tapi kan makanya gue memilih untuk jadi dokter. Gue mau daftar di UI, ceritanya itu profesi gue mau jadi dokter di UI. Karena gue mau daftar situ, gue udah ambil formnya, gue udah tahu tuh UMPTN apa segala macem, udah dapat stikernya juga, We Are Yellow Jacket, sudah dapat notesnya, brosur dan lain-lain. Tapi tiba-tiba ada temen gue mau jual formulir BINUSnya ke gue beli, terus gue tes, keterima si DKV ini, desain komunikasi visual. Jadi udah keterima, gue udah bayar tuh 33 juta, gue inget banget tuh sampai emang. Dan gue nanya nih ke bagian admisi, gue sampai nanya loh, nih kalau gue keterima di UI, duit gue 33 juta angus nggak? Idealnya nggak dong, kan gue keterima di jalur kuliah negeri kan, harusnya dibalikin. Ternyata ada jurusan-jurusan tertentu yang nggak balik tuh duitnya. Salah satunya di kafe. Jadi
Jadi kan duit mahal ya, dulu ya 33 juta ya. Sekarang juga mahal, cuman dulu tuh mahal banget. Jadi udahlah, gue dengan berat hati gue relakan cita-cita gue menjadi dokter. Udah gue relain tuh. Ya udah gue nggak daftar deh itu, udah abaikan aja. Gue fokus berjalan di kuliah. Gue dapet IP 3,6, lumayan ya. Walaupun gue ngulang 1 kali semester untuk skripsi, tapi oke sih menurut gue ya. Gue bisa jadi desainer yang bagus, gue bisa jadi fotografer, gue kerja motret, gue kerja desain. Dan seiring dengan waktu, cita-cita sama pekerjaan tuh beda ternyata. Jadi gue tuh cita-cita tuh kan keinginan ya, gue mau jadi apa, gue punya keinginan pengen ini, pengen itu, mau jadi ini. Nah tapi karena makin banyak keinginan dengan konsep prinsip Buddha, semakin lu banyak keinginan, maka hidup lo kan semakin menderita. Benar bukan? Tepuk tangan untuk gue. Jadi kan karena gue menderita, jadi gue hidupnya tuh namanya stoikism. Jadi ya hidup aja setiap hari apa adanya gitu. Jadi gue bersyukur aja sih sekarang gue bisa ngapain, gue bisa kuliah lagi, gue bisa menikmati hidup, bisa piara anjing, bisa ada event anjing, bisa rekaman kayak gini. Gue nikmatin aja. Kalau lu nggak bisa ya nggak apa-apa. Kalau lu bisa ya udah lu kerjain gitu. Cita-cita gue untuk bertahan hidup sehari. Nah tapi gue masih punya keinginan sih sebenarnya. Cita-cita gue sekarang tuh selain perencanaan seminggu ke depan, sebulan ke depan, ya ada event-event yang udah direncanakan. Misalnya kayak hari Jumat besok gue ada acara ini, hari Sabtu gue ada acara ini, Minggu. Tapi itu bukan cita-cita, itu kan acara. Kalau cita-cita kan jangka panjang ya. Jadi gue mau cita-cita tuh gue punya tanah di Jawa gitu, nyantai, gue bikin kebun aja. Gue bikin roasting kopi, roasting teh gitu. Gue punya kedai teh, bisa nyeduh, bisa ngobrol-ngobrol. Kalau mau beli boleh, kalau nggak beli ya nggak apa-apa. Itu cita-cita gue sih. Nyantai aja di desa gitu, hidup slow living. Piara ayam, piara anjing, piara sapi, kerbau misalnya nggak tahu gue piara hewan ternak. Gue belum kebayang sih. Tapi ya itu cita-cita. Nah gue tuh kemarin sempat ke Sumba, cuman tuh orang Sumba tuh galak-galak, gue gak takut. Ntar gue kalau kesana gue macem-macem, gue kena parang ya kan. Jadi gue nggak kesana lagi deh. Nggak tahu gue mau apa. Misalnya gue mau hidup di sana gitu, gue bercita-cita tinggal di sana, ya nggak segampang itu ya kan. Karena di sana tuh agak keras kalau menurut gue ya. Jadi ya udah gue pilih untuk coba di Pulau Jawa dulu cita-citanya. Terus cita-cita gue apa lagi ya? Mau jadi musisi terkenal? Enggak sih, enggak juga. Jadi ya emang gue kemarin habis nonton film judulnya Rebooting. Reboot tuh artinya ngulang-ulang ya, mengulang kembali gitu. Ini film Jepang. Nah di sini dikisahin satu orang itu dia mati, dia bisa ngulang lagi, tapi dia udah masih inget dengan memori dia yang lama. Dia bisa sampai 5 kali hidup. Nah hidup yang pertama dia jadi PNS, habis itu umur 30 tapi dia mati tabrak. Nah hidup yang kedua dia jadi apoteker, terus dia mati juga ketabrak juga. Di hidup yang ketiga dia jadi apa ya, dokter apa peneliti, researcher. Habis itu dia jadi apalagi, abis itu jadi pilot. Nah gue ngerasa itu bisa terjadi di kehidupan nyata. Maksud gue gini, misalnya gue sekarang nih umur 35 ya. Ya udah ceritanya lu mau stop hidup lu mau ngulang something new, lu mau belajar jadi dokter, ya silakan, lu masih punya banyak waktu buat belajar lagi. Itu menurut gue. Jadi kalau lo mau belajar jadi dokter, lo udah punya duit 100 juta. Kurang sih. Di dokter tuh misalnya minimal tuh 1 M. Nah karena mahal banget, makanya gue gak kepikiran sih bisa kepikir jadi dokter gitu.
karena mahal banget emang biayanya. Jadi ya udahlah, gue abaikan aja lah ceritanya. Gue jadi dokter, gue jadi pemain musik aja masih bisa sih, main musik di coffee shop, cafe gitu masih bisa. Kita lihat ya nanti ya. Itu aja sih yang mau gue ceritain tentang pengalaman gue jadi apa bercita-cita. Thank you yang udah dengerin podcast Online Daily Life, podcast satu kata episode ini. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye bye, have a nice day guys.